Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi ja'alana al-muslimina al-mu'minin نصلي ونسلم على حبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya Ahmad Umaidi dari program studi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 Institut Agama Islam Bani Fattah Yai Bapa. Sebagai tugas mata kuliah Stylistika Al-Quran yang diampu oleh Bapak Andi Winata, saya akan membawakan tema tentang besi yang terperinci tertuang di dalam surah ke-57 Al-Hadid ayat 25 dengan menggunakan qiraah sab'ah dan ditafsirkan menggunakan kitab Tafsir Al-Munir Marah Labid Dikashfi Ma'na Qur'anil Majid karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dasar dari qiraah sab'ah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min." Sesungguhnya Al-Quran diturunkan atas 7 ahruf. Para mufassir ada yang menafsirkan ahruf sebagai bahasa, sebagai logat, maupun sebagai dialek. Dalam membaca dengan qiraah sab'ah, saya menggunakan kitab Faidul Barakat di Sabi'il Qiraat karya ulama Nusantara, ulama asal Kudus, yakni Kiai Haji Arwani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama bacanya qiraatnya Imam Qalun. Dalam ayat ini tidak ada khilaf dengan qiraat yang biasa kita gunakan, yaitu dari Imam Hafiz dari Imam Asim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ثم أضيف عليه الوجه الأولى للخلف. Kemudian bacaannya Imam Khalaf wajah pertama. Lafaz syadid wa manafi'u dan lafaz mayyan suruhu tidak dibaca dulu. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun 'aziz. Kemudian qiraatnya qari'ul Makkah. Lafaz fihi dibaca silah 2 harakat. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun 'aziz. Kemudian qiraatnya Imam Ad-Duri, lafaz rusulana dibaca ruslana dan lafaz linnas dibaca takril menjadi linnis. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب Innallaha qawiyyun aziz. Kemudian qiraatnya Imam As-Susi, lafaz ba'sun dibaca basun. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Kemudian qiraatnya Imam Warash, laqad arsalna dibaca laqad arsalna, laqad ba'sun dibaca basun. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب Innallaha qawiyyun aziz. Kemudian yang terakhir qiraatnya Imam Khalaf, laqad arsalna dibaca sakta
dan laqad syadidu wa manafi'u man yansuruhu tidak dibaca dengung. لقد أرسلنا رسل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم بلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Qiraah Sab'ah sendiri sesuai dengan namanya memiliki 7 imam qiraat yang masing-masing punya 2 murid. Yang pertama Imam Nafi' Qari'ul Madinah punya murid Imam Qalun dan Imam Warash. Yang kedua Imam Ibnu Katsir Qari'ul Makkah punya murid Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi. Yang ketiga Imam Ibnu Katsir Qari'ul Makkah. Yang kedua Imam Ibnu Katsir Qari'ul Makkah punya murid Imam Al-Bazi dan Imam Qunbul. Yang ketiga Imam Ibnu Amr Qari'ul Basrah punya murid Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi. Yang keempat Imam Ibnu Amir Qari'us Syams punya murid Imam Hisham dan Imam Ibnu Zakwan. Yang kelima Imam Asim Qari'ul Kufah punya murid Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Dari jalur Imam Hafiz ini yang biasa kita gunakan qiraatnya di Indonesia, dan 2/3 dunia menggunakan qiraat dari Imam Hafiz ini. Yang keenam Imam Hamzah Qari'ul Kufah punya murid Imam Khalaf dan Imam Khalaf. Dan yang ketujuh Imam Ali Kisai Qari'ul Kufah punya murid Imam Ibnul Harith dan Imam Hafiz Ad-Duri. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan, neraca keadilan, supaya manusia dapat menegakkan keadilan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi yang di dalamnya memiliki power, kekuatan yang sangat besar dan memiliki berbagai kemanfaatan bagi umat manusia. Wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, supaya Allah mengetahui siapa saja yang menolong, membelanya dan membela rasul-rasulnya. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Untuk menafsirkan ayat ini, saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir Marah Labid karya Imam An-Nawawi. Bismillah. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna, yakti teman-teman ngutus apa ingsun Allah rusulana ing pira-pira utusan ingsun ail anbiya'a, tegese pira-pira nabi, ilal umami maring pira-pira umat, bil bayyinati kelawan pira-pira dalil kang pertelo ait dalaili, tegese pira-pira dalil al-qahirati kang nyereng,
wal mu'jizati lan pira-pira mukjizat adh-dhahirati kang pertelo. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami, yaitu para nabi, kepada umat manusia dengan membawa bukti-bukti yang kuat serta mukjizat yang jelas. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun ma'ahu serta ni rusulana alkitab ing kitab. Ai anzalna tegese nurunake sapa ingsun ilaihim maring rusulana alkitab ing kitab. Wa huwa ta alkitabiku alladzi perkara yutawassalu kang den gawe tumeka apa bi alladzi ila fi'li maring agawe suci-sucian bagi kang sayup apa ma minal af'ali saking pira-pira penggawean an-nafsaniyati kang bangsa ati. Ya nabihi krana sak temene iku kelawan alkitab apa ya tamaizan bedakake al-haqqa ing barang kang hak minal batil saking barang kang batil, barang kang bener saking barang kang salah, wal hujjatalan ing hujjah minasyubhati saking syubhat saking serupa. Dan kami turunkan bersama mereka alkitab, yakni yang dengannya seseorang dapat melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan secara non fisik, karena dengan itu dapat dibedakan mana kebenaran, mana kebatilan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana hujjah yang memiliki argumentasi bukti yang kuat, mana yang tidak memiliki landasan. Wal mizana lan nurunake ing timbangan. Wa ta'i al mizan iku alladzi perkara yutawassalu kang den gawe tumeka apa bihi kelawan alladzi ila fi'li maring agawe suci-sucian bagi kang sayuja apa ma minal af'ali saking pira-pira penggawean al badaniyati kang bangsa fisik. Wa huwa utawi al mizan iku alladzi perkara yatamayyizu kang dadi beda bihi kelawan alladzi wal al adlu keadilan min anil zulmi saking nganingaya. Wa zaidulan barang kang tambah, barang kang luwi anin naqisi saking barang kang kurang, barang kang sudo. Dan kami turunkan al mizan, neraca timbangan yang dengannya seseorang dapat melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan secara fisik, serta dengan itu dapat dibedakan mana yang adil, mana yang zalim, mana yang lebih, mana yang kurang. Liyakuma supaya jumeneng sapa annasu menungso bil qisri kelawan keadilan, bil qisri kelawan keadilan ai ta'amilu tegese supaya pertemukan amal sapa nas bima dalam barang bainahum kang ing dalam antara nas bil adli kelawan keadilan, supaya manusia dapat berlaku adil, yaitu bersama-sama mewujudkan keadilan baik antar perorangan maupun antar kelompok. Wa anzalna lanurunake sapa ingsun al hadida ing wesi fihi kang iku ing dalem al hadid baksun utawi kekuatan syadidun kang banget, ai kuwatun tegese kekuatan syadidatun kang banget. Wa huwa utawi al hadid iku zajirun perkara kang nyegalil khalqi maring makhluk amma saking bersuci layan bagi kang ora sejapa mah. Dan kami turunkan besi yang di dalamnya punya power kekuatan yang besar sehingga dapat menjadi kekuatan supaya seseorang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Wal hasilu tawi kang hasil pada intinya iku annal kitaba sak temene alkitab iku isyaratun dadi isyara ilal kuwati maring kekuatan an-nadhriyati kang bangsa pengangen-angen
Wal mizanu utawi al mizan ku isyaratun dan isyarat al kuwati maring kekuatan al amaliyati kang bangsa pengamalan. Wal hadidu utawi al hadid iku isyaratun dan isyarah ila daf'i ma maring nolak suci layan bagi kang ora saijo apa ma. Pada intinya Alkitab apa? Alkitab menjadi acuan kekuatan secara teoritis, Al-Mizan sebagai acuan kekuatan secara praktis, secara prakteknya, sedangkan Al-Hadid besi menjadi simbol power, acuan kekuatan untuk mendorong manusia melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Wa manafi'ulan pira-pira kemanfaatan linnasi maring menungso. Aili amtiatihim tegese maring pira-pira perkakasin nas. Mislu sakakini sepani umpamane pira-pira lati. Pamane pira-pira lading wal fasilan berkulwal berodilan kikir wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono sakakin wal fas wal mubarrad. Wa ma min sunatin ora ana utawi penggawean iku illa kejaba saking hadid wal hadid utawi wesi iku alatuha alati sunah. Dan besi juga memiliki berbagai kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Dibuat untuk kendaraan, mobil, sepeda, dan lain-lain. Dibuat untuk alat dapur, pisau, kapak, dan lain-lain. Bahkan dijadikan alat perang, tank, kemudian senjata api, pedang, dan lain-lain. Wal ya'lama lan supaya ngawurui, supaya pirsa sinten Allah man ing wong yang suruh kang nulung sapa manhu ing Allah wa rusulahu lan pira-pira utusane Allah bil ghaibi kelawan ghaibe Allah. Aili alama tegesi supaya ngawurui pirsa sinten Allah man ing wong yang suruh kang nulung sapa man dinau ing agamane Allah wa rusulahu lan pira-pira utusane Allah. Bisti'mali suyufi kelawan gunakake pira-pira pedang warimahi lan tombak wasairi silahi laskar ini kaman fi mujadati a'da'id dini dalam merangi pira-pira musuni agama hala kaunihi dalam tingkai anani Allah taala halimul ursin Allah iku ghaiban zat kang ghaib anhu saking man ayan suruna tegesi nulung sapa manhu ing Allah taala halimul ursinan Allah wala yusiruna lan ora ningali sapa manhu ing Allah, supaya Allah mengetahui siapa saja yang menolong membela rasul-rasulnya, yakni membela agama Allah. Walaupun mereka tidak dapat melihat Allah, menolong, membela dapat dilakukan baik secara fisik, yaitu melalui jihad, maupun secara non fisik, yakni melalui perang media, bisa melalui untuk mengajar dan lain-lain. Innallaha satamani Allah iku qawiyyun zat kang kuat alal umuri ngatasi pira-pira perkara qadirun kang kuwasa ala ihlaki jami'a da'ihi ngatasi ngrusak sakabehane pira-pira musuhne Allah azizun tur zat kang mulya aila yumana utagasi ora den alang-alangi sinten Allah wala yaftakirru lan ora putusin Allah ila nusrati hadin maring pitulungune wong suci bal innama liyasillu balik angin bestine tumeka sapa nas bimtisalil amri kelawan manut
perintah fil jihad dalam perang ila sawabi maring ngalap ganjaran. Sungguh Allah Maha Kuasa, mampu membinasakan semua musuh-musuhnya kalau Dia berkehendak, dan juga Maha Perkasa, Maha Mulia. Artinya Dia tidak keberatan walaupun tidak ada yang mendukungnya. Kekuasaan Allah, keesaan, kemuliaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun, tidak akan bertambah sedikit pun, walaupun tidak ada yang menyembahnya, tidak ada yang membela agamanya, dan seterusnya. Secara i'rab, lafadz fihi ba'sun merupakan jumlah yang terdiri dari khabar muawwal dan mubtada muakhar. Mahalnya nasab sebagai hal dari lafadz al-hadid, ya'lama sebagai ataf dari lafadz liyakuman nas, wawunya ataf, liya'lama ma'tuf, liyakuman nas sebagai ma'tuf alaih, wa rusulahu sebagai ataf dari dhamir hak lafadz yang suruhu, wawunya wa ataf, rusulahu ma'tuf, dhamir hak pada lafadz yang suruhu menjadi ma'tuf alaih. Bil ghaibi menjadi hal dari dhamir hak dari lafadz yang suruhu, artinya ghaiban anhum fid dunya. Sedangkan menurut balaghah, lafadz laqad arsalna rusulana, arsalna dan rusulana memiliki kedekatan secara pelafalan, secara jumlah huruf berbeda, secara harokat juga berbeda, maka kedua kata ini masuk ke dalam jinas nakis. Jinas sendiri adalah salah satu bagian dari ilmu badi' yang secara bahasa dapat diartikan sama, mirip atau sejenis. Sedangkan secara balaghah adalah ayyatasyabaha al-lafdhani fi nutqi wa yakhtalifa fil ma'na. Dua kata, dua lafaz yang memiliki kesamaan dalam pelafalannya namun berbeda dalam maknanya. Jinas ada dua, jinas tam dan ghairu tam. Jinas ghairu tam adalah ma ikhtalafa fi al-lafdhani fi wahidin minal umuri al-mutaqaddimati. Dua kata, dua lafaz yang mirip pelafalannya namun berbeda pada salah satu dari empat hal. Itu jenis hurufnya, kemudian harokat hurufnya, jumlah hurufnya, dan urutan hurufnya. Di antara jinas ghairu tam adalah jinas nakis, yaitu jinas yang beda dalam jumlah hurufnya. Yang mana lafaz arsala itu terdiri dari 4 huruf, yaitu hamzah, ra, terus kemudian sin dan lam. Dan lafaz rusulana, rusul, terdiri dari 3 huruf, ra, sin, dan lam. Pada ayat sebelumnya, tepatnya di ayat 20, Allah menerangkan kondisi dunia dan akhirat sampai kepada ayat 24. Kemudian pada ayat 25 Allah melanjutkan menerangkan tujuan dari diutusnya para rasul kepada umat manusia dengan membawa bukti-bukti yang kuat, membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, yang bahkan tidak mampu dibantah, tidak dapat terbantahkan oleh orang paling pintar sekalipun di zamannya.
Adapun titik hubungan korelasi antara diutusnya para rasul, laqad arsalna rusulana, dan juga wa anzalnal kitaba wal mizan wa anzalnal hadid, dan juga diturunkannya al-mizan, kemudian al-kitab pertama, kemudian al-mizan neraca keadilan, dan juga al-hadid besi. Dalam ayat ini adalah bahwa agama memiliki dua aspek. Yang pertama aspek akidah atau aspek pokok. Hal ini tidak bisa terwujud melainkan dasarnya adalah Alkitab, yakni kitab samawi, kitab yang dibawa oleh para rasul yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua aspek muamalah, aspek cabang. Hal ini tidak dapat berjalan dengan teratur secara sistematis melainkan dengan al-mizan, dengan neraca keadilan. Wa anzalnal hadida fi ba'sun syadid. Untuk menjalankan kedua aspek ini perlu yang namanya penopang untuk menjamin keberlanjutan berlakunya sistem dan tatanan syariat. Penopang tersebut adalah al-hadid, besi, yang menjadi lambang atau simbol power kekuatan untuk mendisiplinkan manusia supaya melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, yakni dua aspek ini yang dasarnya adalah Alkitab dan Al-Mizan, serta tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Pemakaian lafaz wa anzalnal hadid mengisyarahkan kehendak Allah dan takdirnya dalam penciptaan sesuatu, yang sesuatu tersebut diturunkan dengan takdir dan kehendak Allah, serta penggunaan diksi lafaz anzalna pun selaras dengan penurunan Alkitab dan Al-Mizan. Lafaz fi ba'sun syadidun menurut Sayyid Qutb yaitu kekuatan yang di dalamnya itu menjadikan dapat membela diri dengan berperang ataupun dapat menjaga diri supaya menciptakan keadaan yang damai. Dan juga lafaz wa manafi'u linnas, kebermanfaatan bagi manusia, yang mana besi sendiri menjadi penopang pada zaman ini untuk kehidupan manusia, yang nyatanya hampir semua alat-alat yang kuat, yang canggih di zaman ini tidak ada yang tidak menggunakan di dalamnya ada unsur besinya. Di beberapa akhir ini, di abad ke-20, 21, para ahli astronomi, terus kemudian fisikawan menemukan merupakan teori. Ada dua teori yang selaras dengan penggunaan lafaz wa anzalnal hadid dalam penurunan besi, asal muasal besi, yakni teori Big Bang dan juga supernova.
secara kejadian dan teorinya jelas berbeda. Yang mana Big Bang adalah ledakan dahsyat dari awal pembentukan alam semesta, sedangkan supernova adalah ledakan dari sebuah bintang, yaitu benda angkasa yang di dalamnya eh, terdapat satu aktivitas reaksi fusi nuklir yang menjadikan eh, terbentuknya besi. Kemudian bintang tersebut tidak mampu menahan gaya gravitasinya sendiri. Kemudian partikelnya berhamburan ke luar angkasa. Kemudian ditarik oleh gaya gravitasi, termasuk gaya gravitasi bumi. Partikel-partikel tersebut termasuk unsur besi dalamnya masuk ke dalam bumi, kemudian tertanam di dalam kerak bumi. Besi sendiri sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, penting bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan hewan, bahkan bagi kehidupan tumbuhan, yang mana masuk ke dalam klorofil yang ada di dalam tumbuhan, yang klorofil tersebut punya fungsi untuk keberlangsungan fotosintesis. Terdapat beberapa hal yang menakjubkan atau rahasia dari besi. Dari penemuan ilmiah tersebut selaras dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Terperinci yang ada di surah Al-Hadid ayat 25 ini. Yang pertama, nomor atom besi. Besi sendiri memiliki nama ilmiah ferum F besar I kecil, nomor atomnya 26, dan nilai matematis untuk lafaz hadid besi dalam abjadun urutan huruf Arab sendiri adalah 26, ha nilainya 8, dal nilainya 4, ya nilainya 10, dal nilainya 4, jumlahnya 26. Dan juga lafaz Allah di dalam surah Al-Hadid, kalau dihitung dari ayat pertama Subhanallah sampai masuk ke ayat 25, disebutkan 26 kali sampai pada lafaz liya'lamallah, selaras dengan nomor atom besi yaitu 26. Kemudian selain nomor atom besi, disiratkan juga di dalam surah Al-Hadid ayat 25 ini terdapat pula tanda lain, yakni isotop besi. Isotop itu menjaga kestabilan besi. Isotop itu tersebut menjaga kestabilan besi, yang mana salah satu dari isotop besi, dari keempat isotop besi, salah satunya nomornya 57. Dan lafaz Al-Hadid nilai matematisnya dalam urutan huruf Arab adalah 57. Alif nilainya 1, lam nilainya 30, ha nilainya 8, dal nilainya 4, ya nilainya 10, dal nilainya 4. Jumlahnya 57. Selaras dengan salah satu dari 4 isotop besi, yaitu 57. Jika Al-Hadid diurutkan dari awal surat, yaitu An-Nas, urutannya 57, selaras dengan nomor isotop besi 57, yang dari 4 tersebut. Jika
surah Al-Hadid diurutkan dari belakang, yaitu diurutkan dari An-Nas urutannya yakni 58, dan salah satu nomor isotop besi dari 4 isotop besi selain 57 adalah 58. Kesimpulannya, surah ke-57 Al-Hadid ayat 25 ini menjelaskan bahwa selain diutusnya para rasul untuk umat manusia, Allah juga menurunkan bersamanya Alkitab, Al-Mizan, dan Al-Hadid, yang pada intinya Alkitab menjadi acuan power kekuatan secara teoritis, Al-Mizan menjadi acuan kekuatan secara praktek, dan Al-Hadid menjadi acuan power kekuatan simbol untuk mendorong manusia supaya melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Serta diutusnya para rasul bersamaan dengan diturunkannya Alkitab, Al-Mizan, Al-Hadid adalah sebagai eksekutor dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan hal-hal yang dibutuhkan untuk umat manusia. Penggunaan lafaz wa anzalna al-hadid sendiri, yang artinya dengan keagungan kami turunkan besi, ternyata sesuai dengan dua teori yang ditemukan oleh saintis, oleh ahli astronomi, yaitu teori Big Bang dan supernova, yang jelas berbeda secara kejadian dan teorinya berbeda. Big Bang sendiri adalah ledakan dahsyat dari awal pembentukan alam semesta. Sedangkan supernova adalah ledakan dari sebuah bintang yang tidak kuat menahan gaya gravitasinya, sehingga partikel-partikel yang ada di dalamnya berhamburan ke alam semesta, kemudian ditarik oleh gaya gravitasi, termasuk gaya gravitasi bumi. Partikel-partikel tersebut termasuk unsur besi dalamnya masuk ke dalam bumi dan tertanam di kerak bumi. Dunia barat mengenal bahwasanya penemu atom adalah John Dalton. Namun ternyata dia meneruskan dari penemu sebelumnya, yakni fisikawan Muslim Jabir bin Hayyan. Kapan beliau menemukan atom? Kapan beliau menemukan besi? Ketika membaca surah ke-57 Al-Hadid, masuk ayat 25-26, wa anzalnal hadid. Penasaran, kata Allah, dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka kemudian dibawalah besi tersebut ke ruang laboratorium beliau, dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya. Maka dari sini muncul nama atom untuk besi ferum F besar E kecil, nomor atom besinya 26, terletak di pertengahan tabel periodik. Uniknya, surah Al-Hadid juga terletak di pertengahan dari urutan surah dalam Al-Quran. Jika diurutkan dari Al-Fatihah urutannya 57, jika diurutkan dari belakang An-Nas urutannya 58. Besi punya atom, atom punya isotop. Isotop itu menjaga kestabilan atom supaya kokoh. Dari 4 isotop yang paling stabil diantaranya yakni 57 dan 58. Nomor atom besi 26, surah 57 ayat 25-26. Dalam mempelajari Al-Quran,
dalam mentadaburi Al-Quran tentu tidak akan ada habisnya, karena Al-Quran adalah mukjizat bagi seluruh umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam, tapi seluruh manusia yang di kemudian hari pasti akan terungkap berbagai penemuan-penemuan ilmiah dari biologi, ahli fisika, bahkan ahli astronomi yang ternyata akan selaras dengan Al-Quran yang sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu. Inilah kemukjizatan Al-Quran yang beda dengan mukjizat yang lain. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma anfa' 'ulumana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an baraka. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.